Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ketidakpastian permintaan di dalam manajemen persediaan. Jadi pada pertemuan sebelumnya, jadi kita sudah membahas mengenai konsep dasar dari EOQ. Ya. Semua parameter yang digunakan untuk menentukan EOQ dan tenggang waktu pemesanan dianggap sudah pasti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keadaan persediaan yang lebih realistis, yaitu dengan memasukkan unsur ketidakpastian di dalam suatu permintaan. Untuk memperjelas hal ini, kita akan langsung melihat contoh berikut ini. Nah, dalam contoh soal berikut ini, ada penjual premium bernama Pak Miun yang telah berdagang selama 3 tahun di alun-alun Kota Kendal. Nah, Pak Miun membeli premium dari SPBU terdekat dengan harga Rp550 per liter dan menjualnya kembali dengan harga Rp625 per liter. Meskipun Pak Miun mendapat keuntungan yang cukup untuk setiap penjualan premium, dia dapat berbuat lebih baik lagi untuk melayani pembeli. Kadangkala Pak Miun kekurangan persediaan premium sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Ada kalanya kelebihan premium sehingga dijual besok paginya. Nah, Pak Miun kemudian berpikir bahwa harus ada kuantitas pembelian yang baik agar diperoleh keuntungan yang lebih baik pula. Pak Miun merasakan bahwa dia tidak dapat meramalkan secara pasti permintaan setiap harinya. Tapi dia yakin bahwa dengan kebijakan yang konsisten dapat memperbesar keuntungan yang diharapkan dalam jangka panjang nantinya. Pertanyaan yang selalu mengusik pikiran Pak Miun adalah berapa banyak premium yang sebenarnya harus dia sediakan setiap harinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipertimbangkan permintaan premium di tempat penjualan Pak Miun. Anggaplah bahwa Pak Miun memiliki catatan jumlah premium yang diminta setiap hari selama 100 hari, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1. Nah, ini adalah tabel 1 untuk permintaan premium dari Pak Miun. Nah, dari tabel tersebut, permintaan premium paling rendah 280 liter dan paling tingginya adalah 320 liter. Pak Miun dapat memesan premium di antara kedua jumlah tersebut. Tetapi, kuantitas mana yang sebenarnya dapat memberikan laba terbesar bagi Pak Miun? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat proses berikut ini. Nah, dari tabel ini, kita akan melihat bahwa Pak Miun ini di pom bensinnya, di tempat penjualannya dia, ada permintaan dengan permintaan terendahnya dari pembelinya adalah 280 liter dan permintaan tertingginya adalah 320 liter. Permintaan 280 liter ini di dalam 100 hari sebanyak 10 hari terdapat permintaan premium sebanyak 280 liter tiap harinya selama 10 hari. Kemudian ada permintaan premium sebanyak 290 liter selama 20 hari. Kemudian ada permintaan premium 300 liter per harinya selama 35 hari. Kemudian ada permintaan premium juga 310 liter selama 20 hari, 320 liter per harinya selama 10 hari. Nah, dari sini, ini ya jumlahnya adalah totalnya 100 hari. Dari sini kita kemudian bisa menghitung probabilitas atau peluang untuk selama 100 hari tersebut. Berapakah peluang untuk misalnya permintaan 280 liter? Nah, ini dapat kita hitung dengan memperhatikan frekuensi hariannya, di mana probabilitasnya adalah untuk 280 liter, probabilitasnya adalah 0,10. Nah, ini dapat dari mana? Dari frekuensi hariannya adalah 10 dibagi 100. Ya.
Jadi ini dari 10/100. Demikian juga ya untuk permintaan 290 liter per hari selama 20 hari. Nah, probabilitasnya berapa? Otomatis 20/100. Demikian juga yang 35 hari, probabilitasnya otomatis 0,35 dan seterusnya. Ya. Kemudian, nah, setelah kita mendapatkan probabilitas, kemudian kita hitung laba dari Pak Miun ini untuk setiap permintaan ya, dari pembelinya. Jika Pak Miun membeli dari pom bensin sesuai dengan permintaan dari konsumen, maka laba yang diperoleh adalah, nah, labanya adalah permintaan dari konsumen dikalikan jumlah permintaan dari konsumen dikalikan harga dia menjual kepada konsumennya dikurangi jumlah pembelian dia dari pom bensin dikalikan harga beli di pom bensinnya. Jadi andai kata Pak Miun memesan 280 liter dan permintaan dari konsumen adalah 280 liter juga, otomatis labanya adalah 280 dikali 625 dikurangi 280 kali 550. 625 dari mana? 625 ini adalah harga jualnya premium Pak. Harga jual Pak premium Pak Miun kepada konsumen. Sedangkan 550 ini adalah harga beli ya dari pom bensin. Ini harga beli. Ini harga jual kepada konsumen. Nah, jika Pak Miun membeli premium melebihi jumlah permintaan, misalkan pembelian 300 liter, sedangkan permintaan dari konsumen hanya 280 liter, maka labanya Pak Miun adalah 208 jumlah permintaan konsumen dikali harga jualnya Pak Miun kepada konsumen dikurangi jumlah pembelian Pak Miun ke pom bensin dikali harga beli di pom bensinnya ya. Dengan demikian jumlah permintaan konsumen adalah 280 liter dikali harga jualnya Rp625 dikurangi jumlah pembelian ke pom bensinnya Pak Miun 300 liter dikali Rp550 sehingga didapatkan laba hanya Rp10.000 untuk jumlah pembelian 300 liter sedangkan permintaan hanya 280 liter. Nah, untuk ini bisa kita lihat pada tabel 2 untuk rekapitulasinya. Nah, di sini akan saya terangkan sedikit mengenai bagaimana kenapa kok ini 21.000 semua nilainya. Nah, ini dapat kita lihat di sini. Pembelian adalah 280 liter. Dengan otomatis, stok yang ada adalah 280 liter. Otomatis, ketika ada permintaan dari konsumen 280 liter, harga maka laba yang diperoleh adalah 21.000 kita tadi perhitungan kita. Nah, kemudian ketika ada permintaan atau 290 liter, maka harga profitnya atau labanya tetap 21.000. Karena apa? Karena dia sebenarnya hanya punya stok 280. Meskipun ada permintaan 290, maka tetap nilai yang dijualnya adalah
laba yang diperoleh dari penjualannya hanya tetap 21.000 karena stoknya hanya 280. Maka sebenarnya dia otomatis hanya bisa menjual 280 liter, bukan 290. Begitu juga ketika ada permintaan 300, 310, dan 320 liter. Karena dia hanya punya stok 280 liter. Kemudian ketika Pak Miun membeli di SPBU 290 liter, ada permintaan 280 liter, maka laba yang diperoleh kita masukkan ke rumus perhitungan persamaan yang ini tadi. Nah, sehingga akan diperoleh hasil adalah 15.500. Kemudian begitu juga ketika ada Pak Miun membeli 290 liter, jumlah permintaan konsumen 290 liter juga, maka akan diperoleh nilai labanya adalah 21.750. Nah, bagaimana ketika di atas 290 liter padahal Pak Miun hanya menjual mempunyai stok 290 liter. Nah, di sini 300 ya. Jadi ketika Pak Miun hanya mempunyai stok 290 liter, sedangkan yang diminta oleh konsumen adalah 300 liter, dengan kata lain lebih besar daripada stok yang ada, maka nilainya adalah tetap sama dengan ini. Gitu. Ya. Kenapa bisa sama? Karena dia hanya stoknya 290 liter, sedangkan permintaan konsumen 300 liter. Ya, maka dia hanya bisa menjual 290 liter. Gitu. Demikian juga ketika ada permintaan 310 liter, maka masih nilai laba yang diperoleh masih akan tetap sama karena dia hanya mampu menjual 290 liter. Begitu juga ketika 300 liter, kita lihat nilai batasnya dia di sini ya. Ketika dia ada permintaan lebih dari 300 liter, otomatis nilainya akan sama dengan ketika 300 liter. Gitu. Nah, dan seterusnya. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, ini akan sama dengan ini. Gitu. Oke. Nah, dari laba yang diperoleh ini, nah, kemudian kita akan melihat mana pembelian yang terbaik ya nantinya. Nah, dengan demikian, nah ini kita dapat melihat dari tabel tadi, ya, kita nanti akan menggunakan untuk menghitung di dalam tabel 3 yang untuk menentukan jumlah pembelian yang paling baik gitu. Jadi dengan menentukan laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan ini didapat dari mana? Nah, didasarkan pada probabilitas tadi. Gitu. Nah, contoh misalnya, jika Pak Miun membelikan pembelian 290 liter per hari, nah, maka dia akan dapat mengharapkan laba hariannya sebesar, nah, kita lihat 290 liter per hari. Di mana? Nah, di sini dia. Nah, otomatis kita lihat probabilitasnya dan nilai untuk laba di tiap penjualan di tiap ininya, di tiap liternya. Ya. Jadi kita lihat nanti di sini, kemudian di sini, dan di sini. Nah, jadi kalau untuk laba harian untuk pembelian 290 liter, ya, ini adalah probabilitasnya
Ini probabilitas, ya. Ini probabilitas yang mana? Probabilitas yang ini. Di sini. Ya. Jadi, untuk penjualan 280 liter, berapa probabilitasnya? Kita lihat di di sini. Pembelian 280 liter, probabilitas adalah 0,1. Nah, dengan demikian, pembelian 280 liter, ya, penjualan 280 liter, otomatis ini, probabilitasnya adalah 0,1. Di 290 liter berapa? Kita lihat. Nah, ini 0,2. Di 300 nanti 0,35. Di 310 nanti 0,25 dan 320 adalah nanti 0,1. Kita lihat di 290 0,2. Nah, ini 0,2 di sini. Oke. Kemudian 300 adalah 0,35. Nah, di sini 0,35. Kemudian di 310 0,25 dan 320 0,10. Maka di sini 0,25 dan di sini 0,10. Nah, otomatis nanti laba yang diharapkan, labanya nanti adalah probabilitasnya dikalikan dengan nilai rupiah untuk laba untuk penjualan senilai 280 rupiah, ya, 280 liter, ya, untuk ini 280 liter, untuk 290 liter, untuk 300 liter, untuk 310 liter, dan yang ini untuk 320 liter. Begitu. Jadi probabilitas dikalikan penjualan, laba penjualan untuk 280 liter, probabilitasnya untuk 290 liter, dan seterusnya. Jadi 0,1 kali 15.500 ditambah 0,2 kali 21.750, kemudian 0,35 dikalikan 21.750, 0,25 kalikan 21.750, dan 0,10 kali 21.750. Sehingga akan didapatkan hasil untuk pembelian 290 liter per hari senilai ini. Dan perhitungannya sama kita lakukan untuk nilai 280 liter akan didapatkan laba harian 21.000, 300 liter akan didapatkan laba harian 20.000, 310 akan didapatkan laba harian sekian, dan 320 akan didapatkan laba harian sekian. Nah, dari sini maka kita dapat menyimpulkan bahwa laba harian yang paling besar adalah yang ini. Nah, dengan demikian, pembelian yang optimum yang harus dilakukan oleh Pak Miun adalah yang 290 liter untuk setiap harinya. Ya. Jadi untuk setiap harinya, sebaiknya Pak Miun beli dari pom bensin, dari SPBU, itu adalah 290 liter. Karena 290 liter ini akan menghasilkan profit yang paling baik untuk beliau. Oke, baik, itu terkait dengan ketidakpastian permintaan. Nah, inilah yang bisa kita lakukan kalkulasi untuk mendapat pemesanan yang optimumnya adalah dia 290 liter ini. Jadi ini adalah mengenai pemesanan optimum untuk ketidakpastian pemesanan. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.